Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 26 Desember, judul renungan kita, ketika kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat hafalan, Yohanes pasal 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pesan pertama yang dikatakan kepada para perempuan di kubur setelah kebangkitan adalah bahwa Yesus akan segera mendahului murid-muridnya ke Galilea. Malaikat yang tampak seperti seorang muda yang berada di kubur itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Sebagaimana tertulis di dalam Markus pasal 16 ayat 7. Malaikat dan Yesus memberi pesan supaya kebangkitannya diberitahukan kepada murid-muridnya. Sebelum penyaliban, Yesus juga telah berjanji dengan berkata, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 32. Yesus sudah memprediksi bahwa setelah kematiannya, maka murid-muridnya akan tercerai-berai seperti domba yang kehilangan gembala. Tampaknya prediksi itu memberikan arti bahwa para murid-murid ini akan kembali ke daerah Galilea dari mana mereka berasal. Dan faktanya, setelah 2 kali mereka sudah bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan, pertemuan 2 kali itu belum cukup untuk mengembalikan iman mereka kepada guru mereka. 2 kali pertemuan itu tidak sanggup membuat mereka untuk mengenal Yesus, yaitu Yesus yang sesungguhnya sudah bangkit. Keadaan itu membuat Petrus dan murid lainnya pada akhirnya pergi kembali menjadi penangkap ikan. Ketika itu di pantai Danau Tiberias, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3. Pengalaman Petrus dan beberapa murid lainnya sama seperti pengalaman sebelum dipanggil menjadi murid Yesus. Ketika itu di pantai Danau Genesaret, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 5 ayat 5. Peristiwa yang sama, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Petrus dan murid-murid lainnya pergi menangkap ikan, dan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika itulah Yesus hadir di pantai Danau Tiberias. Itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya berkumpul malam hari setelah lewat hari pertama kebangkitan Yesus. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Kedua kali, Yesus menampakkan diri dengan murid-muridnya ketika setelah lewat 8 hari dari kebangkitannya dan Thomas hadir ketika itu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26. Ketiga kali Yesus menampakkan diri, Yesus memberikan mereka roti dan ikan di pantai Danau Tiberias, dan ketika itu mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 14. Sesudah mengetahui kisah kebangkitan Yesus beberapa hari ini, pastikan bahwa engkau sudah percaya kepada Yesus dan ia yang telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan tolonglah kami supaya kami boleh percaya kepadamu bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.